Hingga pertengahan tahun 2024 ini, serapan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kulon Progo tercatat masih sangat minim. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, serapan pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK di kalangan petani baru menyentuh angka 20 hingga 30%. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tengah menggencarkan gerakan percepatan serapan pupuk bersubsidi mulai awal tahun 2024 ini. Langkah ini dilakukan menyusul masih rendahnya angka serapan pupuk bersubsidi di kalangan para petani yang terjadi secara merata di semua wilayah Kapanewon. Untuk pupuk jenis urea dari alokasi sebanyak 8.801 ton tahun 2024, hingga saat ini baru terserap sebanyak 1.690 ton atau 19,21%. Hal yang sama juga terjadi pada pupuk bersubsidi jenis NPK yang baru terserap 2.645 ton atau 29,3% dari total alokasi 9.028 ton. Serapan paling minim terjadi untuk jenis pupuk bersubsidi jenis NPK formula khusus untuk tanaman kakao yang baru terserap 1.250 ton atau 1,67% dari total alokasi 75 ton. Mundurnya masa tanam, penambahan alokasi pupuk yang baru bisa diakses mulai bulan Mei. Hingga kendala penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani serta KTP. Diduga menjadi sejumlah faktor penyebab rendahnya serapan pupuk bersubsidi ini. Untuk Kabupaten Kulon Progo sampai dengan akhir bulan Juni ini memang masih relatif rendah. Urea itu berkisar 20%, kemudian untuk NPK sekitar 30%. Kemudian yang paling rendah lagi untuk NPK formula khusus yang ini untuk tanaman kakao yaitu baru sekitar 1%. Yang pertama terhitung dari awal ada penambahan alokasi yang baru bisa diakses per bulan Mei. Kemudian yang kedua lebih fokus lagi ke mundurnya tanam. Jadi mundurnya tanam itu juga berpengaruh terhadap penyerapan pupuk. Kemudian juga yang ketiga masih terkait dengan kartu tani atau dengan KTP yang memang masih menjadi menjadi problem atau masalah di tingkat kami di kelompok tani juga. Petani bisa langsung mengecek terkait dengan alokasi pupuk untuk petani itu dengan membawa kartu tani ke kios pengecer, kemudian ditanyakan apakah ada atau tidak, atau langsung lewat online bisa cek pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo sendiri mendorong para petani agar dapat mengecek kuota alokasi penerimaan pupuk bersubsidi untuk segera dimanfaatkan. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024 tercatat ada sekitar 10.900 orang petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Berkoordinasi dengan sejumlah pihak, gerakan percepatan serapan pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan pupuk bersubsidi di kalangan petani. Hal ini menjadi penting agar tidak ada pengurangan alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada petani di Kabupaten Kulon Progo di tahun mendatang. Demikian Jatmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo.